Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat luar biasa, pertarungan yang sangat amazing, pertarungan yang sangat sengit, di mana pecatur asal Indonesia Irene Karisma Sukandar berhadapan dengan pecatur asal Amerika, yaitu International Master Mike Syler. International Master Mike Syler ini sangat luar biasa, guys. Ini petarung yang sangat kuat. Salah satu international master yang berasal dari Amerika yang sangat kuat. Bagaimana keseruannya? Apakah Ikasu atau Irene Karisma Sukandar akan kalah? Apakah Mike Syler akan kalah? Apakah Mike Syler akan dipecundangi oleh Irene Sukandar? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Pada pertandingan kali ini, Mike Syler megang buah putih, sementara idola kita, Irene, megang buah hitam. Mike Syler memulai dengan D4, dijawab dengan C5, putih E3, hitam kuda F6, putih kuda F3, G6, gajah E2, gajah G7. Nah, kalau kita perhatikan biasanya ya, kalau ada yang melakukan pembukaan seperti ini, pion yang ada di C5 ini ya biasanya makan ya, kayak makan pion yang ada di D4 ya. Tapi saya melihat pada pembukaan kali ini mereka sedang ya melakukan pembukaan yang agak beda seperti biasanya. Kemudian rokade B6, B3, gajah B7, gajah B2, rokade C4, langsung saja ya didobrak kawan, pion kali pion. Nah, ini baru Irene makan pion, gajah kali D4, kuda C6, gajah B2, D6, kuda C3, benteng C8, kuda D5. Nah, kalau kita perhatikan, ini langkah yang sangat blunder, guys. Blunder yang tidak termaafkan. Kenapa blunder? Kuda D5. Nah, ketika putih melangkahkan kuda ke D5, evaluation bar daripada Irene meningkat drastis. Itu artinya putih melakukan langkah blunder yang tidak termaafkan oleh mantan kamu. Bukan. Jadi pada posisi seperti ini, apa langkah terbaik daripada hitam? Ya, sesuai dengan rekomendasi daripada Stockfish, hitam pukul kuda. Kenapa hitam pukul kuda? Karena dia akan mendapatkan gajah putih yang ada di B2 ya, walaupun ya nanti juga disikat balik, tapi Irene ya menang posisi di sini dan dapat pion ya. Oke, bagaimana langkah selanjutnya? Irene sikat kuda dengan kuda kali kuda. Nah, di sini kita perhatikan putih harusnya makan gajah ya, tapi putih lebih memilih makan kuda Irene ya, pion kali kuda ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, apa perbedaannya bang kalau misalnya kita makan kemudian kudanya makan pion misalnya, makan. Nah, sebenarnya ini lumayan buat putih, tapi tetap aja ya evaluation barnya lebih berpihak pada Irene ya. Ini ya langkah selanjutnya ya, beberapa langkah ke depan. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Partai aslinya putih makan kuda menggunakan pion. Irene sikat gajah, pion kali kuda, gajah kali pion, benteng B1, gajah G7, kuda D4,
gajah E4, benteng C1. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguasai file C, karena file C ini sudah kebuka guys. Kemudian benteng C5, B4, benteng kali C1, menteri kali C1, menteri A8. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengincar pion yang ada di G2. Putih langsung taktis dengan F3. Benteng C8. Yup, menterinya diancam, menteri digeser ke D2. Gajah kali D4. Ya, di sini ada evaluation bar. Ini dianggap langkah yang kurang akurat ya. Kemudian putih pion kali E4. Gajah E5, menteri D5. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan pertukaran menteri. Iran menyetujui pertukaran menteri, dan ini menguntungkan buat putih. Kenapa? Karena pion tukbuk putih yang ada di E4 dan E3 ini bisa normal kembali ya. Sebenarnya ini ya ada ini ya sisi baiknya buat putih ya. Oke, kemudian benteng C2, raja F2, benteng kali A2, benteng C1, gajah kali H2, B5, gajah E5, benteng C7, gajah F6, raja F3, H5, benteng B7. Nah, walaupun perwira putih menguasai lajur daripada pertahanan hitam ya, berada pada baris ke-7, namun evaluation bar-nya tetap berpihak pada Iran. Kenapa bisa seperti itu? Karena Iran dianggap unggul, pionnya lebih banyak ya. Pion Iran ini sangat banyak guys ya. Ini cukup banyak ya. Ada kelebihan pion berapa ya? Sekitar 3 pion ya. Kemudian raja G7, benteng C7, benteng A3, benteng B7, G5, benteng C7. Sepertinya putih mau minta remis ya. Dia sudah melanggarkan beberapa langkah yang sama, yaitu benteng yang ada di C7. Kemudian raja G6, raja F2, G4, G3, gajah G5, E4, raja F6, benteng C8, gajah E3, skak. Raja G2 sesuai dengan arahan Stockfish, harusnya rajanya ke sini guys, ke E1, tapi putih lebih memilih ke E2. Tapi putih lebih memilih ke G2. Benteng A2, raja F1 ya, raja melindungi gajah yang diancam oleh benteng. Gajah D4, benteng H8, gajah E5. Nah, di sini ada perubahan evaluation bar ya. Kenapa? Karena dianggap yang ngasih pion cuma-cuma buat putih. Ya, sebenarnya ancam balas ancam, cuman ini sangat berpengaruh guys bagi pergerakan putih ya. Artinya raja hitam ke sini ya. Untuk apa? Untuk melindungi pion yang ada di H5. Oke. Iran gajah E5, benteng kali H5, gajah kali G3, benteng F5 skak, raja G6,
gajah kali G4, gajah E5, raja E1, gajah C3 skak, raja D1, gajah F6, gajah E2, benteng A4, gajah H5 skak, raja G7, gajah G4, benteng P4, gajah E2, benteng kali E4, benteng F3, benteng B4, benteng A3, gajah G5. Nah, kalau saya perhatikan ya, pada permainan aslinya, timer atau waktu daripada putih di sini sudah menipis, guys. Sudah sangat-sangat menipis sekali. Sehingga apa? Sehingga dia melakukan langkah-langkah yang sedikit kurang akurat ya. Bahkan banyak blundernya. Kemudian putih merespon dengan benteng kali A7, benteng kali D4 skak, raja E1, iren benteng kali D5, benteng B7, gajah H4 skak, raja F1, benteng F5 skak, raja G1, raja F6, gajah D3, benteng F4, benteng kali B6. Ini adalah langkah blunder, guys. Ini adalah langkah yang sangat-sangat blunder. Kalau kita lihat evaluasi baru daripada Irene Sukandar di sini sudah sangat-sangat tinggi sekali. Ya, evaluasi barunya sudah menghitam, guys. Seperti rambut menghitam semuanya. Kenapa ini dianggap langkah blunder? Karena ada tusukan dari gajah F2 skak. Boom. Dan putih di sini panik, lalu menggeser rajanya ke G2. Iren sikat benteng putih. Boom. Dan pada saat posisi seperti ini, putih menyerah. Kenapa? Karena nggak ada lagi perlawanan. Sudah kehilangan satu perwira bersih dan pionnya juga nggak bakal bisa promosi. Ya, perwiranya masih banyak, pion Iren juga masih banyak. Lalu kalau misalnya ada yang penasaran bagaimana cara hitam mengalahkan putih sampai skakmat. Oke, mari kita coba. Kalau misalnya raja putih ngancem benteng di G3, maka akan dilindungi oleh raja hitam di E5. Gajah C2, gajah F2 skak, raja G2, gajah kembali, kemudian benteng bisa ke B4, gajah putih ke D1 mundur mandir, raja E4, gajah skak raja dengan skak frustasi, gajah F5, pion didorong, gajah mundur mandir, pion didorong terus guys ya, gajah sikat pion, skak raja, raja turun, pion D2, gajah mengantisipasi, oke, turun, skak, dan ini pun jadi promosi ya. Kalau misalnya makan, dan ini pun skakmat, guys. Skakmat yang paling membagongkan yang pernah saya lihat. Oke, terima kasih sudah menyimak dalam video ini. Terima kasih sudah support channel ini, sudah like dan subscribe. Di video sebelumnya ketika Iren berhadapan dengan Safira, banyak yang menghujat Iren. Oh, Iren mainnya nggak serius. Oh, Iren seperti ini bla bla bla. Jangan seperti itu ya. Dalam permainan catur itu pasti ada yang menang, ada yang kalah.
bahkan Magnus Carlsen sekalipun bisa kalah. Jadi kalau misalnya kalah jangan dihujat ya, kecuali Anda robot gitu, kecuali Anda engine engine juga bisa kalah kalau elo ratingnya ada yang lebih bagus lagi ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap, salam satu papan, salam satu hobi. Bye bye.